Hujan yang mengguyur Tulang Bawang sejak Minggu dini hari menyebabkan sejumlah jalan poros nyaris putus akibat terendam banjir. Salah satu jalan yang menjadi langganan banjir adalah Desa Ringinsari, Kecamatan Banjarmargo. Hingga Minggu sore, air masih menggenangi jalan penghubung sejumlah desa di kecamatan itu. Warga desa turun tangan membantu pengendara melintas, serta memberi tali pembatas supaya tidak terperosok. Banjir akibat luapan sungai Waibujuk juga merendam puluhan hektar lahan pertanian, antara lain kebun singkong, karet, hingga sayur mayur. Para petani pun merugi akibat tidak bisa panen karena ketinggian air mencapai 50 cm. Dan berapa hari ini Pak kok sampai tergenang di perlengkapan ini Pak? Sekitar 2 malam kemarin ini bertutur hujan, jadi kebun kita jadi kebanjiran semua. Ada berapa hektar ini Pak kebun sampean Pak? Sekitar 3 hektar inilah, 3 hektar. 3 hektar. Warga berharap segera ada solusi dari pemerintah karena kondisi itu sudah terjadi selama belasan tahun. Warga meminta pemerintah memperbaiki tanggul sungai yang kerap jebol oleh luapan air sungai. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Lampung mencatat sejumlah bencana alam di beberapa kecamatan sepanjang 2021, yakni 12 kali banjir dan 6 kali longsor. Banjir terjadi paling banyak pada bulan November, yakni 5 kali. Sementara longsor terjadi paling banyak pada bulan Januari, yakni sebanyak 3 kali. Sementara belum ada laporan bencana alam gempa atau tsunami di pesisir Teluk Lampung. BPBD meminta masyarakat selalu waspada, khususnya yang tinggal di wilayah rawan bencana alam, karena saat ini baru memasuki musim hujan. Seperti wilayah rawan banjir di Kecamatan Kemiling, Rajabasa, dan Kedamaian. Wilayah rawan longsor di Kecamatan Panjang dan Sukabumi, serta rawan banjir rob di Kecamatan Panjang, Teluk Betung Timur, hingga Bumi Waras. Masyarakat juga diminta peduli terhadap lingkungannya, seperti tidak membuang sampah ke sungai. Tapi kita tetap waspada. Makanya kami himbau kepada masyarakat, ketika hujan deras, tolong kalau kira-kira permukaan air mulai naik, tolong mengungsi sementara. Begitu bukan dari yang tinggal di daerah perbukitan. Jadi kelihatan kalau hujan lebih dari 1 jam, tolong mengungsi dulu lah sementara. Demi keamanan. Dan kalau pengendara motor jangan berhenti di bawah pohon-pohon, khawatir tumbang. Banyak pohon tumbang. Petir gitu ya Pak? Ya, petir juga bisa, tapi pohon tumbang yang rawan. Masyarakat diminta segera mengungsi jika sudah terjadi hujan dengan intensitas sangat deras dalam waktu cukup lama. Ini merupakan antisipasi agar tidak jatuh korban jiwa akibat bencana. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ketua DPRD Lampung Tengah, Sumarsono, mengembangkan bibit padi unggul lokal. Bibit padi tersebut telah dikenalkan ditanam oleh sejumlah petani di Lampung Tengah pekan lalu. Benih padi hasil inovasi Ketua DPRD Lampung Tengah tersebut diberi nama Mari Mensejahterakan Petani. 6. Akademisi Pertanian Universitas Lampung Maulid Wahid Yusuf Minggu siang mengatakan pengembangan dan inovasi benih lokal menjadi sebuah prestasi karya anak bangsa, namun harus dibarengi dengan perizinan edar yang resmi. Proses tersebut adalah pengujian dan penegasan bahwa benih yang diedarkan untuk masyarakat layak dan terjamin kualitasnya. Tujuannya agar petani tidak dirugikan dan mencegah kejahatan penipuan. Komersialisasi hasil pengembangan benih unggul diatur di Pasal 12 Undang-Undang tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017, Pasal 36 yang menyebutkan tentang varietas hasil pemuliaan perseorangan, kelompok, dan perusahaan. Pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 diancam pidana dan didelik pidananya bukan delik aduan, sehingga penegakan hukum tidak perlu menunggu laporan atau pengaduan. Dalam proses misalnya masih dalam proses hilirisasi untuk mendapatkan izin edar,
produk tersebut biasanya harus dituliskan misalnya untuk kelompok sendiri atau untuk binaan sendiri atau untuk kalangan sendiri, sehingga memang belum boleh diedarkan ke kalangan umum. Hal itu biasanya berlaku untuk produk-produk bibit, kemudian berlaku untuk produk pupuk pestisida maupun misalnya hal-hal lain ya, misalnya pakan, termasuk pakan ikan, dan hal dari hasil tergantung dari hasil ininya ya, inovasinya, baik itu di daerah pertanian atau daerah perikanan, semua harus didaftarkan dalam kerangka mendapatkan izin edarnya. Bibit padi MPS diklaim penciptanya memiliki rendemen 65-70%. Lebih besar jika dibandingkan bibit pada umumnya sekitar 50%. Hasil panennya juga diklaim lebih banyak. Ini bibit unggul lokal Lampung. Persilangan antara Dayang Ridu sama Si Rendah. Terus kita lakukan penelitian-penelitian, pengembangan, sehingga ada muncullah jadi. Untuk hasilnya sudah pernah kita ini, Pak? Sudah, rendemen jelas lebih tinggi, 65-70%. Mapan, saya berani potong kuping kalau bisa 50 aja nggak nyampe. Pengenalan bibit MPS sudah dilakukan di sejumlah kecamatan, antara lain di Seputih Agung, Wai Pengubuan, Trimorejo, Pungkur, hingga Seputih Rahman. Targetnya semua kecamatan di Lampung Tengah bisa diberikan edukasi yang sama dalam waktu dekat. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Tengah. Karena dia dapat sinar matahari yang cukup, udara yang cukup. Tim Samapta Polresta Bandar Lampung Minggu sore berpatroli dengan motor di perbatasan. Patroli dalam rangka mencegah kejahatan jalanan. Salah satu lokasi sasaran yakni Jalan Insinyur Sutabi, Tanjung Karang Timur. Jalan ini menghubungkan Lampung Selatan dan Lampung Timur dan diklaim sebagai jalur tempat pelarian para penjahat yang berbuat kriminal di kota Bandar Lampung. Para pengemudi motor dan mobil yang dicurigai dihentikan. Petugas memeriksa kelengkapan surat-surat dan menggeledah kendaraan. Hasilnya petugas menyita sebilah pisau dari pengemudi motor dan menangkap 1 unit mobil minibus yang diduga bodong. Kegiatan sore ini arah patroli sistem hunting, arah ke perbatasan daripada Bandar Lampung dan Lampung Selatan dan Lampung Timur. Kemudian hari ini juga kita juga dapatin yang kita curigai tadi 1 unit mobil, ya, mobil jenis Avanza. Kita dilakukan pemeriksaan yang platnya B. Nah, ternyata dokumentasinya kurang lengkap. Pengamanan di wilayah perbatasan digelar setiap hari. Tim Samapta Polresta Bandar Lampung membagi tugas menjadi 2 tim siang dan malam. Patroli rutin diharap dapat meminimalisir angka kejahatan di kota Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.